Halo Plus Fleksi, nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Hari ini Polda Metro Jaya memanggil Roy Suryo bersama dengan Rismon Sianipar dan Tifauzia Tiasuma untuk menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Roy Suryo CS tiba di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya bersama tim penasehat hukumnya sekitar pukul 10:15 waktu Indonesia Barat. Roy CS mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka atas kasus dugaan penyebaran tuduhan ijazah milik Joko Widodo. Sebelum menjalani pemeriksaan, kuasa hukum Roy Suryo menyatakan bahwa banyak bukti yang dihadirkan tidak relevan. Roy Suryo pun membawa bukti tersendiri dalam pemeriksaan kali ini untuk diperlihatkan kepada penyidik. Lantas, langkah apa yang akan diambil oleh Roy Suryo CS menghadapi pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi? Akankah pemeriksaan perdana akan diikuti dengan penahanan terhadap tersangka? Pemirsa, Roy Suryo CS mendatangi Polda Metro Jaya untuk menjalani pemeriksaan perdananya sebagai tersangka atas kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Hal tersebut memantik tanya bagaimana reaksi dari kedua belah pihak. Kami akan langsung ajak Anda untuk berbincang dengan sejumlah narasumber. Di samping saya sudah ada kuasa hukum dari pelapor, sudah ada Bang Lecumanan. Selamat malam. Ya, selamat sehat malam, selalu. Mbak. Sehat, sangat sehat, Mbak. Ya, selain dari Bang Lecumanan, kita juga tentunya ingin menyapa dari pihak lainnya, yakni dari kubu terlapor ataupun kuasa hukum dari Roy Suryo CS. Sudah ada bersama kami Bang Jahmada Girsang. Selamat malam, Bang Jahmada. Selamat malam, Ya. studio, dan selamat malam rekan Lecumanan. Ya. Selamat malam, Bang. Siap. Ya, dan saat ini Ya, okay. baik, saat ini kami juga akan menyapa Prof. Hipnu Nugroho selaku ahli hukum pidana yang saat ini sudah tergabung pula bersama kami. Prof, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat-sehat, Bang. Ya, tentunya ini menjadi perbincangan sangat menarik, namun kami ingin mengetahui terlebih dahulu Bang Jahmada, bagaimana dari perkembangan pemeriksaan dari hari ini? Apakah sudah tuntas? Oke, saya masih di Polda Metro Jaya ini karena untuk Zoom ini harus ke daerah tertentu, aku harus masuk mobil dulu ya. Oke, dari pagi mau sampaikan ya, ini semacam laporan langsung dari Polda Metro Jaya untuk rekan-rekan semua dan untuk semua pemirsa, bahwa sejak pagi sampai dengan detik ini itu pemeriksaan masih berlanjut untuk 3 orang, Roy Suryo, Rismon, dan Mbak Tifa. Jadi sekarang ini boleh dikatakan sudah sampai dengan 80% pemeriksaan. Jadi berjalan agak alot lah begitu ya. Untuk sementara begitu laporan dari Polda Metro Jaya sekarang ini. Ya, tadi Roy Suryo sebelum menjalani pemeriksaan juga sempat memberikan sepatah dua kata. Jika kita menelaah apa yang menjadi pernyataan dari Roy Suryo sendiri ini, seperti apa Anda memaknainya? Oke, jadi memang hari ini bertiga datang sebagai tersangka, datang dengan ya tenang ya, kondisi tenang, artinya kita hadapin saja apapun yang akan dipertanyakan kepada mereka, dan memang sudah dari awal itu kita siapkan dengan apa namanya, dengan apa, bukan semangat, tapi artinya dengan ketulusan hati. Dan kita turutin semua dengan aturan yang ada di pemeriksaan dalam posisi tersangka saat ini mereka bertiga. Jadi yang kita persiapkan adalah tentu adalah mengingat BAP sebelumnya dan apa kira-kira perkembangan yang ada yang kita hadapi, yang klien kita hadapi bertiga saat ini. Dan ternyata saya khusus mendampingi Rismon sampai sekarang. Itu berjalan sesuai dengan harapan kita. Artinya tidak ada hal yang menyulitkan, hanya memperdalam pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya. Dan mungkin ada pengembangan-pengembangan yang ditajukan oleh para penyidik. Begitu untuk sementara ya. Jadi untuk menghadapi penyidikan hari ini, saya kira hati mereka siap dengan tenang, artinya menghadapi
apapun yang akan dipertanyakan oleh para penyidik kepada bertiga. Baik. Dan mereka diperiksa secara serentak dengan ruangan yang berbeda. Oke. Itu aja. Baik, Bang Lucumanan, kita ketahui bahwa sebelumnya dari pihak Anda juga telah memberikan bukti-bukti yang terusnya dikumpulkan oleh pihak penyidik dan ini menjadi alat bukti yang cukup untuk penetapan tersangka. Anda melihatnya seperti apa? Ya, artinya apa yang kami laporkan, ya kan, selaku organisasi Pradi Bersatu, saya adalah wakil ketua umum yang kemudian ditugaskan untuk melaporkan Roy Suryo CS ini ke Polres. Awalnya dilaporkan di Polres Metro Jakarta Selatan, yang kemudian beberapa bulan kemudian setelah Pak Jokowi melaporkan, maka ada beberapa relawan juga melaporkan, turut melaporkan, yang akhirnya oleh Polda Metro Jaya, Dirkrimum, ditariklah laporan-laporan tersebut, digabungkan di satu tempat, yaitu di unit Kamnek Polda Metro Jaya, Direktorat Kriminal Umum. Nah, setelah itu kemudian kami melanjutkan memberikan pemeriksaan, ya kan, mengumpulkan, menyerahkan alat bukti yang kami sajikan, ya kan. Kami melaporkan pasal 160 Jongto Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2. Kemudian Jongto pasal 45A, ya kan, yang artinya terhadap pasal-pasal yang dugaan kami dapat disangkakan kepada para terlapor atau tersangka ini ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Ya kan? Jadi memang kami ini menunggu proses laporan polisi ini sudah sejak 7 bulan yang lalu, dari bulan April, ya kan, yang sampai ternyata di bulan November ini telah ditetapkanlah tersangka. Artinya apa? Laporan polisi yang kami ajukan dengan alat bukti yang kami sajikan kepada penyidik itu sudah terpenuhi, ya kan? Dimana ketika Pak Kapolda menyampaikan kepada publik bahwa terhadap tersangka ini, ya kan, sudah terpenuhi unsurnya. Karena kenapa? Ya kan, diperiksanya 120 saksi, kemudian diperiksanya ahli kurang lebih 22 ahli. Kemudian terhadap alat bukti yang dikembangkan oleh penyidik itu rupanya ternyata ada 700 alat bukti. Jadi secara hukum acara pasal 184 maka sudah terpenuhilah, ya kan, kewenangan penyidik untuk menetapkan tersangka terhadap para terlapor dan tersangka ini. Jadi menurut saya ini sudah merupakan kegiatan kepolisian yang sudah on the track. Jadi ini bukan merupakan abuse of power atau apapun itu, ya kan, yang mungkin akan disampaikan oleh kalangan-kalangan tertentu, tapi ini kami melihat ini adalah pekerjaan polisi yang sudah on the track. Baik, dan Bang Jahmada dari pihak Roy Suryo sendiri nampaknya juga membawa bukti ya dari pihak Roy Suryo CS, Bang Jahmada. Sebenarnya kita tidak mempersiapkan itu ya. Artinya sebab untuk pemeriksaan sebelumnya itu sudah terpenuhi. Nah, kalaupun ada tadi bukti-bukti yang dibawakan karena kita pemeriksaannya terpisah. Kalau Mas Roy itu didampingi oleh rekan-rekan yang lain dan Mbak Tipa didampingi oleh yang lain, dan saya mendampingi Rismon secara khusus. Nah, saya bicara tentu yang saya dampingi adalah Rismon itu ya memang mempersiapkan bukti-bukti, tapi itu tidak berhubungan dengan, tidak dipertanyakan oleh para penyidik malam hari dari sejak pagi hingga malam hari ini. Jadi saya kira tidak perlu disampaikan pun karena yang sudah lalu saja itu tinggal memperdalam gitu. Baik. Ya, khususnya Rismon ya. Baik. Memperdalam untuk menangkis karena panggilan ini kan ada cenderung mengatakan bahwa itu ada editan atau manipulasi sesuai dengan pasal 35 Undang-Undang ITE. Jadi kita fokus ke situ gitu loh. Apa yang diedit, apa yang dimanipulasi. Itu tadi diperdebatkan atau dipertanyakan kepada penyidik oleh klien kami Rismon. Baik. Nah, ternyata dari begitu tadi bertemu sehingga ditemukan apa yang disebut, apa sih kriteria yang disebut mengedit atau memanipulasi itu. Ternyata sesudah diterangkan oleh Rismon hasil penemuannya itu ternyata bukan edit atau bukan manipulasi, karena ada teori tersendiri bagi Rismon dalam meneliti apapun yang diteliti sampai dengan saat ini. Begitu kira-kira tadi poinnya itu yang utama ya, karena kalau dia mengedit atau manipulasi tentu itu langsung melanggar pasal 35 Undang-Undang ITE itu. Saya kira fokusnya tadi ke situ. Jadi tidak ada barang atau tidak ada barang bukti atau tidak ada bukti-bukti lain yang dipertunjukkan malam hari ini. Saya nggak tahu nanti untuk selanjutnya ya. Baik. Karena ini pemeriksaan sangat panjang dan sekarang juga masih berlangsung di dalam. Baik. Okay. Sementara itu menurut saya. Ya.
Prof. Hipnu, boleh sekali kita langsung menanggapi apa pernyataan dari kedua belah pihak dan juga kami ingin menyatakan ataupun menanyakan kepada Anda bahwa telah 7 bulan dilakukannya pelaporan namun sampai dengan saat ini akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ini butuh waktu yang cukup lama. Apa yang menjadi landasan penyidik ini membutuhkan waktu tersebut? Ya, gini Mbak, terima kasih. Ini memang perkara yang mudah, tapi menyangkut orang besar. Kan gitu, perempatan seperti itu. Satu, kedua, dalam suatu pembuktian kayaknya belum ada suatu equal, kan itu, pembuktian terhadap ijazahnya. Nah, oleh karena itu selama 7 bulan ini saya kira Polda Metro Jaya kita apresiasi bahwa sudah menemukan bukti-bukti ya 120 luar biasa. Tapi yang jadi menarik adalah 120 ini kita harus berpikir ketika 30 tahun yang lalu, Mbak. 30 tahun yang lalu tentang suatu peristiwa ijazahnya. Ini yang menarik. Oleh karena itu tidak mudah untuk mengingat-ingat 30 tahun yang lalu ketika ijazah itu keluar. Satu. Kedua, terkait dengan bukti-bukti elektronik. Ini juga menarik. Tadi katakan kaitannya dengan kajian ilmiah, juga kaitannya dengan konsep edit. Ini suatu luar biasa karena kejahatan ini, dugaan ini ada sebetulnya masa 310 311. Tapi karena dinamika masyarakat itu menggunakan IT, merebak sebagai ekses dari juga perbuatan yang dilakukan Roy CS, sehingga menggunakan IT. Maka tidak salah kalau sampai Polda juga menggunakan IT yang dugaannya ke sana. Cuma pertanyaan tadi nanti siapa yang mengupload pertama kali? Nah itu perdebatan nanti suatu persidangan. Itu yang kedua. Yang ketiga tadi Bapak advokat mengatakan ini memang terkait dengan edit lah. Ini juga bagian dari suatu pembuktian kaitannya dengan forensik ya. Bagaimana audit forensik yang terjadi? Apakah seperti apa? Lah, oleh karena itu saya kira karena ini sebagai suatu proses peradilan pidana dan ini masih dalam tingkat pra-adjudikasi, kewenangan polisi itu masih memberikan suatu luar biasa. Oleh karena itu kalau bisa memang bukti-bukti yang disampaikan oleh para terduga Pak RUCS itu harusnya disimpan dulu. Nah gitu. Disimpan dulu, nanti dibawa dalam suatu persidangan. Karena ini suatu masuk persidangan mau tidak mau. Oleh karena itu sebagai debat bukti terkait 311 yang termasuk fitnah, itu kan harus dibuktikan. Fitnahnya betul atau tidak. Lah disitulah baru equal tentang pembuktian yang sekarang itu disampaikan nanti di bawah suatu persidangan. Karena kalau kita di dalam pra-adjudikasi itu fungsinya bahwa kepolisian itu mencari bukti-bukti yang berat. Kesaksian acak misalnya, saksi yang memberatkan, saksi-saksi yang memberatkan kepada Pak Roy CS gitu Mbak. Oleh karena itu ketika saksi-saksi bukti-bukti yang lain saya kira disimpan nanti pertarungan ada di persidangan. Nah, itu menariknya karena konsep peradilan kita itu ada di pra-adjudikasi, di adjudikasi, pra-adjudikasi, pos-adjudikasi lah. Di pos-adjudikasi saya kira itu sebagai bentuk pertaruhan di dalam suatu pembuktian antara pelapor dan terlapor, antara terduga dan penduga gitu. Baik, Bang Lucumanan, dari pasal-pasal yang dilaporkan ini sesungguhnya apa? Karena ada kesimpang siuran akan apa yang dilaporkan kepada Roy CS. Ada 2 klaster rupanya ya. Jadi gini, sebenarnya terhadap yang kami laporkan itu adalah peristiwa pidana. Yang mana peristiwa pidana ini dilakukan oleh oknum atau masyarakat atau orang, ya kan, dalam hal dia menyampaikan kepada publik, ya kan, informasi-informasi yang tidak benar. Jadi ini peristiwa pidananya. Jadi ini bukan lagi yang dicari yang namanya ijazah. Karena kenapa? Ijazah sudah clear, ya, sudah ada pihak UGM menyampaikan bahwa ijazah asli, ya kan, sudah ada teman-teman kuliah diperiksa. Ya kan, oleh pihak kepolisian menyatakan memang sama-sama berkuliah, sama-sama menyelesaikan studi. Oke. Yang ketiga, pihak polisi telah melakukan pinjam ijazah, kemudian mengajukan lab, ya kan, yang awalnya di Mabes Polri, yang kemudian dilanjutkan lagi di Polda Metro Jaya, dilakukan penyitaan, kemudian di lab juga. Akhirnya hasilnya adalah identik dengan yang lainnya. Identik dengan teman-teman yang lainnya. Diambil sampai berapa puluh sampel, itu dijadikan rujukan dan itu semua meletakkan tintanya dan lain-lain sebagainya ketika dicek oleh Puslab Polbareskrim itu dinyatakan sama.
Sehingga tidak ada lagi alasan ya kan untuk menyampaikan bahwa Pak Jokowi menggunakan produk palsu untuk menjabat sebagai pejabat publik. Udah nggak ada lagi, nggak ada lagi celah di sana. Makanya ketika apa yang dilakukan oleh Roy Suryo CS yang menginformasikan kepada publik bahwa adanya penggunaan instrumen palsu ya kan itu sudah terbantahkan. Jadi jelas yang kemudian dilaporkan ini adalah peristiwa yang mereka lakukan. Ya kan? Jadi seperti gini, saya ambil suatu ilustrasi ya kan ketika ada ada pencurian motor. Jadi motor itulah dijadikan alat bukti karena kenapa? Yang dilaporkan adalah peristiwa pencuriannya gitu, ya kan? Nah, jadi yang sekarang kami laporkan adalah peristiwa orang melakukan perbuatannya. Makanya ketika apa yang disampaikan oleh Roy Suryo CS itu menjadi alat bukti yang akan disita oleh penyidik. Jadi ini unsurnya sudah terpenuhi. Jadi bukan lagi berlindung di ijazah. Ijazah sudah clear. Dari kapan tahun ketika disampaikan oleh yang namanya UGM itu sudah clear. Jadi tidak ada lagi persoalan di sana gitu. Baik. Bang Jamada, silakan ditanggapi bahwa unsurnya sudah terpenuhi, artinya sudah clear. Nah, menurut Anda sendiri, apakah penetapan tersangka terhadap Roy Suryo CS ini dianggap terburu-buru? Ya, pertama menjawab dari tadi itu menjawab rekan dari Cumanan bahwa dikatakan ijazah palsu itu sudah clear, itu menurut kami tidak clear. Kalau itu clear berarti di proses penyidikan di Polda Metro Jaya ini nggak berjalan. Jangan lupa bahwa laporan dari pelapor lah aduan ini, aduan itu adalah pasal 310, 311. Ya oke, pencemaran nama baik dan pencemaran lah kurang lebih begitu ya. Nah, apa yang menjadi dasarnya? Kita harus ingat apa kaus primanya, apa pemicunya adalah ijazah palsu itu. Oleh sebab itu, yang kami minta selalu adalah jika ditunjukkan apa pemicu atau kausa primanya itu yang kami inginkan. Oleh sebab itu, setiap penyidikan kami ikuti. Bahkan kami pun tadi menanyakan gitu loh, prosesnya katanya dalam proses penyidikan ini sampai tersangka sekarang ini, di mana barang buktinya itu? Gitu loh. Kalau itu tidak terbukti seperti kata para ahli yang sekarang tersebar di mana-mana itu, ya ini seharusnya tidak boleh tersangka. Itu yang menjadi persoalan hari ini gitu loh. Orang kaus primanya atau pemicunya saja tidak diperlihatkan, bagaimana bisa tidak tersangka? Tapi sekalipun demikian, kita ikutin prosedur. Tapi yang satu itu selalu kami ingatkan gitu loh. Dan nanti takutnya cacat hukum gitu loh. Jika memang kaus primanya atau pemicunya yang ijazah palsu itu tidak diperlihatkan sampai kapanpun itu, bagaimana seseorang bisa tersangkakan? Ini cacat hukum loh. Jadi kita harus sadar hukum ya. Jadi namanya dalam pidana itu kausalitas. Nah, dalam kausalitas itu ada namanya kaus prima atau penyebab utama atau katakanlah pemicu tadi gitu loh. Itu yang selalu menjadi sangka ini agar hal itu segera diklarifikasi gitu kan. Nah, itu sementara itu yang kami tuntut tadi daripada penyidik ini. Baik. Agar supaya Baik, Bang Jamada. ya agar supaya itu menjadi clear dulu. Ya. Kami mencoba memperbaiki ya, silakan Bang. Apakah sudah bisa melanjutkan? Tadi komunikasinya sempat tersendat. Oke, jadi yang pertama dulu. Jadi jangan kita terburu-buru tadi menjawab. Tadi ini terburu-buru. Kalau mengingat proses penyidikan perkara apapun di Polda Metro Jaya ini, kalau dalam 7 bulan, 6 bulan, 7 bulan itu termasuk cepat. Jadi kita pertanyakan dulu, kenapa begitu cepat? Sementara perkara yang lain banyak yang tertunda seperti yang kami sampaikan selama ini gitu loh. Itu satu. Jadi kedua, yang tadi itu kalau tidak ditunjukkan kaus primanya atau pemantiknya itu, saya kira ini bagaimana gitu loh, berani mentersangkakan orang dengan bukti yang utama yang penyebab itu tidak kelihatan. Saya kira itu menjadi obskur setidaknya gitu loh. Ya secara hukum ya. Jadi kami itu yang pertanyakan kami hari ini gitu loh. Jadi bukan masalah bukti yang baru lagi. Bukti apa yang kami buktikan? Pelapornya siapa gitu loh. Itu harus wajib membuktikannya sebenarnya. Kalau kita ikutin nunutan dari KUHP kita. Baik. Gitu loh. Ya. Ya. Itu sementara dari saya untuk menanggapi rekan Cumanan tadi. Baik. Jadi boleh katakan ijazah palsu sudah kelar, apanya yang kelar? Kalau kelar perkara ini pun kelar. Jadi Baik. itu yang kita harus tidak
Baik, Prof. Hipnu, ini ternyata masalah clear atau tidak clear dari kedua belah pihak memiliki pandangan yang berbeda. Nanti kami akan meminta tanggapannya, Prof. Hipnu. Usai jeda pariwara berikut ini, pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali. Kita lanjutkan perbincangan kami, Prof. Hipnu. Tadi saya sempat menanyakan sebelum jeda, adanya kedua belah pihak yang memiliki pandangan yang berbeda mengenai clear atau tidaknya dari permasalahan ijazah ini. Ya, begini Mbak, memang luar biasa ini Bapak-Bapak penasihat hukum ini. Jadi kalau penasihat hukum itu konteksnya memang berpikir dari objektif ke subjektif. Objektif perkaranya, subjektif pandangannya terhadap kliennya, gitu Mbak. Ini yang harus kita pahami dulu. Sehingga kita tidak boleh terkecoh. Jadi dua penasihat hukum bagus tidak terkecoh karena mewakili pada kliennya. Kalau negara, hakim, polisi, objektif hukumnya, objektif perkaranya. Nah, ini yang harus kita pahami di dalam suatu penyelesaian suatu kasus hukum. Oleh karena itu, di dalam penyelesaian ini, tujuan hukum itu kan kita harus mendapatkan kepastian, keadilan, kemanfaatan. Memang kalau kita berpikir pada waktu peradjudikasi, ijazahnya asli, udah asli memang. Itu kepastian dari penyidik. Kan gitu loh, kepastian dari penyidik. Nah, sekarang sudah masuk konsep penyidikan yang dimungkinkan dalam suatu persidangan. Nah, dalam suatu konsep persidangan itu, hakim harus adil kedua belah pihak ketika ada suatu permohonan untuk membuktikan. Apalagi di dalam pasal 311 keterangan fenah. Mudah-mudahan nanti kalau toh memang masuk peradilan, hakim berpikir progresif. Artinya, kalau toh memang sekarang itu bukan pembuktian tentang kepalsuan, tapi paling tidak ada ruang untuk membuktikan bahwa fitnah tentang asli ijazah tidak itu diberikan kesempatan yang sama. Di sini akan terdapat suatu keadilan yang seimbang di dalam suatu penyelesaian perkara yang berakhir pada kepastian dan kemanfaatan hukum. Itu. Nah, perdebatannya akan selesai. Oleh karena itu dalam penyelesaian kasus ini mudah-mudahan begitu masuk kasus ini besok selesai, Mbak. Tidak berlarut-larut pada suatu perkara. Apakah itu asli atau tidak, nanti pengadilan yang membuktikan. Sehingga sebagai bentuk equal, due process of law dalam suatu persidangan, ada keseimbangan yang sama dalam suatu membuktikan. Baik, kami ke Bang Jamadi terlebih dahulu. Menanggapi hal ini artinya bahwa ada perbedaan antara pelaporan dan juga yang telah dibawa bukti-bukti dari pihak terlapor sendiri, Bang Jamada. Kalau kita bicara bukti, ya kita jangan lupa bahwa pelapor dalam hal ini harus mempersiapkan buktinya. Kita mengcounternya saja. Jadi jangan lupa dalam dalam pidana itu begitu. Jadi apa yang dibuktikan, justru bukti utama yang kita inginkan sampai sekarang, yang kita tidak puas secara hukum baik secara batin, baik klien kami itu, siapa yang pernah memperlihatkan ijazah asli itu. Itu menjadi ganjalan dalam perkara ini loh. Kalau itu tidak ada, kami katakan dari segi hukum tidak mungkin, tidak boleh seharusnya ada tersangka. Itu cacat secara hukum karena bukti utama katakanlah kaus prima tadi yang menjadi pemantik tadi itu tidak pernah diperlihatkan. Siapa yang melihat itu? Contoh, kami tanyakan saja ke penyidik, itu masih dalam proses di lab krim. Kemudian kami tanyakan saksi-saksi siapa aja yang kami lihat, itu tidak bisa diperlihatkan. Jadi bagaimana ini perimbangannya? Bagaimana kita menjawab ini gitu loh? Sementara klien kita udah ditersangkakan. Jadi ini mohon semua menjadi perhatian. Ini kan menjadi kasus yang menjadi sangat viral sekarang ini gitu loh. Menjadi perhatian masyarakat banyak. Jadi saya mohon juga kepada penyidik, penegak hukum dalam hal ini, ya Polda Metro Jaya harus benar-benar menerapkan penegakan hukum yang benar-benar sempurna. Janganlah sempurna, tapi minimal itu equal gitu. Antara klien kami sebagai dalam hal ini tersangka dengan pelapor itu harus berimbang. Nah, nanti katanya di persidangan baru diperlihatkan bukti itu. Dan itu sudah menjadi kebiasaan di persidangan sebelumnya tentang ijazah palsu ini. Nanti di persidangan gitu loh. Apa sih? Kan boleh hak kami, klien kami melihat. Mana sih buktinya? Sampai sekarang kami tidak pernah lihat itu. Sampai sekarang klien kami tidak pernah melihat itu. Bahkan berita acaranya pun tidak pernah diperlihatkan. Cuma kami menghargai penyidik.
oh nanti aja sambil proses penyidikan berjalan. Nah tiba-tiba klien kami tersangkakan seperti ini. Waduh, masyarakat bisa menilai dong. Saya kira ya salus populis suprema lex harus berlaku juga di acara ini, di perkara ini gitu loh. Jadi rakyat sekarang ikut melihat, bukan hanya Polda Metro Jaya. Semua masyarakat melihat ini sekarang ini. Mulai dari pagi sampai sore, apa yang terjadi gitu loh. Baik. Klien kami juga masih di dalam. Baik. Gitu. Ya, jadi mohon itu menjadi perhatian kita, utamanya yang tahu hukum, ya penegak hukum, polisi, hakim, jaksa, dan pengacara dalam hal ini, atau advokat gitu loh. Tiga-tiga ini harus sinergi. Jangan berjalan ini perkara ini tiba-tiba tidak mau unsur. Katakanlah jaksa nanti mengembalikan perkara ini ke kepolisian, itu satu hal yang tidak baik juga gitu. Baik, Bang Jumanan. Jika kita tadi menanggapi bahwa ternyata tidak berimbang, itu yang digarisbawahi. Nah, sebenarnya dasar-dasar utama apa yang dijadikan dari pihak pelapor sendiri untuk kemudian memidadakan ataupun mengajukan pidana? Jadi yang kami laporkan ini, yang menjadi objek laporan ini adalah peristiwa perbuatan orangnya. Oke, perbuatan orangnya di mana? Contohnya, ketika Pak Jokowi melaporkan adanya peristiwa pencemaran, yang kemudian pencemaran itu diikuti. Ya, artinya kan Jongto itu diikuti oleh perbuatan lainnya. Contohnya Undang-Undang ITE pasal 32 dan 35. 32 dan 35 itu apa? Menggunakan satu instrumen atau software, saya sebut software ya, yang pernah disampaikan oleh Pak Roy itu adalah software ELA, ELA Analysis. ELA Analysis ini kemudian dengan adanya fotokopi ijazah dari Pak Jokowi yang mengatasnamakan Pak Jokowi, yang kemudian diobrak-abrik dengan cara apa? Meneliti fotonya, seolah-olah foto ini bukan foto Pak Jokowi. Kemudian meneliti lagi yang namanya stempelnya. Stempel ini stempel yang dianggap ada perbedaan antara letak stempel, kan gitu kan, yang kemudian terkait dengan penulisan ijazahnya, fontnya. Nah, itulah yang dianggap melanggar pasal 32 dan 35 dengan menggunakan suatu instrumen software kemudian mengobrak-abrik data pribadi milik orang lain. Jadi yang menjadikan objek ini adalah peristiwanya. Memang tidak diedit secara tangan, tidak secara kasat mata, tapi kan menggunakan suatu instrumen. Menggunakan instrumen kemudian dipublikasi kepada masyarakat bahwa ini saya menggunakan instrumen ini melakukan penelitian, kemudian penelitian ini terjawab sudah bahwa ijazah ini adalah palsu. Nah, itu terlalu cepat Pak Roy itu menyimpulkan. Sementara belum pernah ada putusan pengadilan yang mengatakan, membatalkan bahwa ijazah tersebut adalah palsu. Atau membatalkan kepemilikan ijazah tersebut gitu loh. Nah, itu yang menurut saya apa yang dilakukan oleh penyidik ya sudah tepat. Makanya dalam 7 bulan mengumpulkan alat bukti sebanyak 700, kemudian melakukan gelar perkara dan menetapkan tersangka itu sudah tepat. Menurut saya sudah tepat sekali. Gitu kan, tidak mungkin ada perbuatan kemudian dilaporkan perbuatan ini kemudian dianggap perbuatan ini bukanlah perbuatan pidana. Justru karena kami menilai ada perbuatan pidana kemudian dilaporkan hingga terjadilah penetapan tersangka gitu. Baik, Prof. Hipnu, silakan ini menanggapi seru sekali ini. Ada dua belah pihak yang memiliki pandangan yang berbeda lagi. Iya, bagus ini. Ini memang kayaknya ada suatu objek yang berbeda. Dalam istilah hukum ada mistak kan itu, mistak lah. Oleh karena itu mudah-mudahan nanti dalam suatu pembuktian ke depan, apa yang dilakukan kedua penasihat hukum, mana sih fokusnya yang terjadi? Apakah dari kuasa hukum Pak Roy Suryo, apakah pelapor dari Pak Jarum tadi? Ini yang terjadi. Karena jangan sampai nanti di dalam suatu persidangan itu ada kesesatan objek yang dilakukan. Kalau sampai tadi kesesatan objek, wah itu berbahaya nanti putusannya. Ini yang menarik. Oleh karena itu, mumpung masih di tingkat penyidikan, ini harus difokuskan dengan jelas terhadap perkara yang ada. Jangan sampai nanti begitu masuk pada penuntutan persidangan, ada kesesatan antara ijazah, antara perbuatan, antara yang lain. Nah, ini harus menjadikan suatu koridor yang sama, sehingga perkara yang sampai pada tingkat pemeriksaan tersangka itu betul-betul pada suatu substansi. Tadi Pak Ginting, kausa prima yang jelas, apakah perbuatannya, apakah ijazahnya. Begitu saya kira yang harus menjadikan penyidik fokus ini. Sehingga karena di sana nanti ada peradilan. Hakim lihat loh ini kesesatan, wah. Kalau kesesatan bisa lepas nanti. Itu yang bisa lepas atau bisa berbalik. Nah, akan sia-sia kalau seperti itu. Nah, ini yang saya kira menjadikan suatu titik-titik yang harus diperhatikan oleh kedua penasihat hukum atau hakim untuk melihat suatu objek perkara ini. Sehingga menjadikan suatu jelas perkaranya yang tidak bertele-tele dan menjadikan
clear suatu perkara itu selesai. Gitu, Mbak. Ya, artinya Prof. Hipnu benar ini tidak berimbang. Ya, karena kalau masih diperadjudikasi, sulit untuk berimbang, Mbak. Peradilan kita itu adalah pendekatan sivil, peradilan negara. Negara lah yang membuktikan. Oleh karena itu kesempatan negara itu luar sekali. Baru nanti kalau sudah diadjudikasi sebagai bentuk equal, keseimbangan antara terdakwa, antara negara, itu sama nanti. Nah, disinilah saya kira kuasa hukum Pak Roy, saya kira jangan bercapek-capek dulu, Pak. Siapkan senjata-senjatanya, siapkan bahan-bahannya untuk dipersiapkan seandainya nanti pada tindak lanjut suatu persidangan. Ini yang harus juga menjadikan bagian strategi dalam suatu penyelesaian perkara sehingga betul-betul efektif pembuktiannya. Ya, Bang Jahmada, apakah pembuktian tersebut sudah benar-benar disiapkan? Jelas kami tentu sebagai mulai dari saksi, terlapor sehingga tersangka saat ini, tentu ya khususnya Rismon sebagai peneliti dalam urusan ini dia mempersiapkan secara ilmiah, sangat mempersiapkan secara ilmiah, dan penemuannya itu sudah diuji di depan penyidik. Tadi saya sudah lihat gitu loh, apa sih yang dituduhkan sebagai mengedit dan memanipulasi itu dibuktikan. Tidak ada gitu loh. Contoh dia mengcrop satu foto diangkat untuk diteliti, tidak ada yang rusak. Jadi pengertian edit atau manipulasi itu menurut saya itu miss gitu loh. Nah ini yang satu nanti ya seperti Prof. Hipnu tadi mengatakan, jika memang di penyidikan ini tidak berhasil kami pertahankan hak-hak dari klien kami untuk ya diturunkan dari tersangka atau setidaknya ditelusuri lagi bukti-bukti yang lebih lengkap dan sampai harus menampilkan bukti yang utama tadi itu kasus prima tadi, ya mohon dievaluasi lagi gitu loh. Jika memang itu tidak berhasil, tentu taruhan terakhir ada di pengadilan. Ya kehadiran pelapor dan harus ditampilkan bukti yang menjadi pemantik atau kaus prima itu. Itu jadi nggak gampang menurut saya gitu loh. Nggak gampang. Kami tidak akan diam dan masyarakat tentu akan mendukung itu. Yang semua kita harus melihat itu, gitu loh. Dan itu adalah langkah-langkah hukum tentunya yang kami persiapkan untuk itu. Saya pikir begitu. Saya setuju dengan Prof. Hipnu tadi, bukan semata-mata memihak kami, ya kedua belah pihak harus juga mempertahankan apa yang menjadi yang diyakini oleh masing-masing dalam membela kebenaran dalam hal ini, gitu loh ya. Saya pikir begitu. Saya setuju dengan Pak Prof dan yang lain-lain juga mendukung kita dalam hal itu. Pokoknya kali ini katakanlah kalau sampai ke pengadilan ya jangan sampai lewat gitu loh. Apa yang menjadi penyebab pemantik utama itu harus ditampilkan. Karena itulah dasar-dasar dari penelitian oleh klien kami. Yang namanya dalam penelitian itu adalah no problem, no research. Because ada problem, makanya ada riset. Siapa yang mau meriset ini? Siapa yang mau meneliti ini? Kok tiba-tiba dipidanakan gitu loh. Seharusnya kita bersyukur, masa masalah ini bisa terbenam. Kita biarkan terbenam di bangsa ini, suatu cacat di bangsa ini, apalagi yang memiliki itu adalah, ya kita tahu kan, yang bekas pemimpin kita nomor 1 di hari ini. Jadi jangan penelitian atau yang dilaksanakan oleh klien kami ini langsung dijudge itu negatif gitu. Bukan semata-mata untuk pribadi, tapi itu juga secara general, universal, secara aturan di bangsa ini kita harus jaga gitu loh. Jadi bukan semata-mata untuk menuduh perorangan loh ya. Iya, Bang Lecumanan, ini sepertinya objeknya berbeda ya yang dibahas. Yang dibahas dalam pelaporan ini adalah peristiwa tindak pidananya. Bukan lagi meneliti terkait dengan objek ijazah. Karena kenapa? Objek ijazah itu sudah clear yang tadi saya bilang. Ya kan? Sudah ada 3 rujukan yang membuat objek ijazah itu clear. Yang pertama, pihak UGM menyampaikan bahwa itu benar asli produk mereka. Kemudian teman-temannya Pak Jokowi menyampaikan. Mohon maaf, saya harus tahan dulu. Kami akan mendengarkan pemirsa keterangan dari Polda Metro Jaya berikut ini. Salam kebajikan, salam presisi. Malam hari ini kami akan menyampaikan update hasil pemeriksaan 3 orang tersangka dengan inisial RH, RS, dan Ibu TT. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih karena sudah hadir memenuhi panggilan penyidik sebagai tersangka.
Pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka dilaksanakan lebih kurang 9 jam 20 menit. Berawal dari pukul 10.30 sampai dengan 12.00. 12.00 sampai dengan 13.30 lebih kurang 1 jam setengah diberikan kesempatan istirahat untuk melaksanakan ibadah dan makan siang. Dilanjutkan 13.30 sampai dengan 15.30. Ini pemeriksaan lanjutan. Dilanjutkan kembali istirahat lebih kurang 1 jam dan berakhir di 18.30. Jumlah daftar pertanyaan untuk tersangka RH ada 157 pertanyaan, tersangka RS 134 pertanyaan, dan tersangka TT ada 86 pertanyaan. Penyidik melaksanakan pemeriksaan dengan prinsip legalitas, prosedural, proporsional, profesional, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Demikian yang bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan. Kami buka untuk bertanya. Depan dulu. Ya, silakan. Namanya siapa? Ya. Pak, tadi kan itu kan pemeriksaan perdana terkait dengan itu kan sudah tersangka ya Pak. Nah, terkait dengan ya. Maaf saya ulangi ya Pak ya, saya Ferdis Karnanda dari Kompas TV. Pak, ini kan merupakan pemeriksaan perdana Roy Suryo dan juga kawan-kawan. Nah, sebetulnya kan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka. Nah, barangkali pertimbangan dari penyidik itu untuk menahan atau tidak tersangka itu seperti apa? Yang kedua, dalam konteks kasus Roy Suryo ini juga kan kemarin ada Darmawan ya Pak yang kemudian memohon untuk Roy Suryo ini segera ditahan. Nah, mungkin barangkali dari Polda Metro Jaya seperti apa tanggapannya Pak? Terima kasih. Oke. Pak Dir. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagaimana kita ketahui, pemeriksaan terhadap 3 orang tersangka hari ini alhamdulillah sudah bisa berjalan dengan lancar. Saya tadi sudah memastikan proses pemeriksaan dari awal terhadap para tersangka berjalan sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP maupun peraturan Kapolri. Penyidik menjunjung tinggi asas-asas sebagaimana undang-undang yang mengatur kami di dalam proses pemeriksaan terhadap tersangka. Hak-hak bagi beliau-beliau untuk mendapatkan istirahat, kemudian makan siang, ibadah, dan lain-lain kami berikan selama proses pemeriksaan tersebut. Dan saat ini pemeriksaan sudah selesai dilakukan untuk sementara waktu. Para tersangka sudah memberikan keterangannya. Setelah ini kepada ketiga tersangka kami perbolehkan untuk kembali ke rumahnya masing-masing. Kenapa demikian? Karena ketiga tersangka mengajukan ahli dan saksi yang meringankan. Tentunya dalam hal ini kami sebagai penyidik harus menjaga keseimbangan keterangan dan informasi sehingga proses penegakan hukum ini adil dan berimbang. Kami akan melakukan konfirmasi dan pemeriksaan terhadap saksi yang diajukan, saksi yang meringankan, begitupun juga terhadap ahli yang meringankan atas permintaan atau permohonan para tersangka. Saya kira itu ya, jelasnya Mbak. Ada lagi, kiri. Mungkin bisa diceritakan berapa saksi yang meringankan yang diajukan oleh tersangka ini, ahlinya ada berapa, kemudian terkait dengan para tersangka lain, bagaimana nanti... Pemirsa, kita sama-sama sudah mendengarkan keterangan dari pihak kepolisian di Polda Metro Jaya. Dan kita lanjutkan perbincangan kami. Nah, dan kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Kami masih akan membahas perihal Roy Suryo CS yang telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ada masih bersama kami, Bang Lejumanan. Tadi kita sama-sama sudah mendengarkan
konferensi pers dari Polda Metro Jaya yang menyatakan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Roy Suryo CS selama 9 jam dan keputusannya adalah tidak ditahan, Bang. Ya, artinya kami menghormati apa yang diputuskan oleh Polda Metro Jaya, ya kan. Mungkin ini tidak menjadi urgensi bagi Polda Metro Jaya untuk melakukan penahanan karena mereka diberikan sebenarnya hak juga untuk menyediakan saksi yang meringankan atau namanya saksi ade charge. Jadi ya kami menghormati, walaupun kami sedikit kecewa tapi kami menghormati. Apapun yang menjadi keputusan dari Polda Metro Jaya kami cukup menghormati. Dan tetap menghormati dan akan mengikuti proses hukum lanjutan seperti Baik. itu. Bang Jamada, tadi kita juga sama-sama telah mendengarkan bahwa dari pihak Roy Suryo CS juga mengatakan bahwa akan menyediakan saksi dan ahli yang meringankan. Ya, betul. Tadi dalam BAP itu kami diperkenankan untuk akan menampilkan atau diberikan kesempatan untuk saksi ahli ya, dan juga saksi ada chart gitu. Jadi kesempatan itu diberikan kepada kami. Memang sebelumnya dari pihak klien kami itu belum pernah mengajukan saksi yang untuk IT, untuk bahasa dan untuk yang lain. Mungkin ada 4 saksi ahli yang akan kami tampilkan dalam waktu dekat. Nah, jadi diberikan kesempatan untuk itu, ya. Saya kira ini hal yang baik juga yang diberikan kesempatan oleh Polda Metro Jaya hari ini klien kami ya tidak dikenakan oleh tahanan atau apapun itu. Dan memang ini kami sudah prediksi sebelumnya karena banyak hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam proses penyidikan hingga tersangka pada malam hari ini, dan putusan Polda Metro Jaya apapun itu semua pihak harus menghormatinya. Ini adalah proses hukum yang benar-benar berdasarkan aturan yang ada gitu loh. Kalaupun ada pihak-pihak yang tidak puas, pihak kami pun sebenarnya masih belum puas untuk hal ini, tapi itulah keputusan terbaik dari Polda Metro Jaya yang barusan diumumkan. Saya kira gitu Mbak, saya izin dulu nih karena saya harus ke sana ya. Baik, terima kasih Bang Jamada. Ya. Baik, Prof. Hipnu, langsung saja kami ingin menanyakan kepada Anda bagaimana Anda melihat dari dinamika yang terjadi saat ini. Iya, jadi memang kalau terhadap upaya paksa penahanan itu sebagai syarat objektif dan subjektif, Mbak. Jadi sepanjang Polda itu tidak mengkhawatirkan, sepanjang Polda itu tidak berpikir tentang melarikan diri, sepanjang Polda berpikir tentang tersangka tidak akan mengulangi, ya saya kira tidak perlu, kan itu loh. Sepanjang itu, oleh karena itu yang menarik sekarang di sini, Mbak, terhadap pengajuan ahli atau saksi tingkat penyidikan ini luar biasa. Artinya Polda progresif dan itu diilhami dalam putusan Mahkamah Konstitusi bahwa setiap penegak hukum, apakah itu penyidik ataukah penuntut hukum ataukah hakim, ketika seseorang mengajukan saksi atau ahli wajib difasilitasi untuk dihadirkan. Nah, ini saya kira sebagai bentuk penerjemahan dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai equal dari pemeriksaan pendahuluan untuk dihadirkan. Yang kemudian terhadap upaya paksa, ya saya kira subjektivitas penegak hukum. Sejauh mana kekhawatiran? Kalau tidak khawatir, saya kira juga tidak diperlukan. Terima kasih, Mbak. Nah, proses yang diperlukan untuk menghadirkan saksi maupun ahli tersebut seperti apa, Prof? Ya, ini kan diberikan saksi, diberikan ahli, diberikan lagi. Nanti jadi pada saat pemeriksaan nanti, apakah saksi-saksi yang dihadirkan itu relevan atau tidak? Itu nanti pada penyidik. Ahli relevan atau tidak, itu juga penilaian. Tapi itu semua wajib didengar dan di BAP oleh penyidik Polda. Dengan demikian, tindak lanjut apakah ke depan setelah ada suatu pemeriksaan dilakukan upaya paksa, walau alam, itu kembali lagi juga kepada penyidik. Karena konteks untuk melakukan upaya paksa adalah dapat, bukan merupakan wajib. Sehingga ketika melihat dapat itu tergantung konstitusi, pandangan dari penyidik yang ada kekhawatiran tidak, menghilangkan barang bukti tidak, mengulangi tidak, dan sebagainya. Itulah yang saat terakhir kalau memang ada khawatir baru diletakkan upaya paksa penahanan. Baik, Bang Lucumanan, lantas langkah hukum selanjutnya yang mungkin bisa diambil apa saja? Ya, artinya karena Polda Metro Jaya melalui Dirkrimum telah mengumumkan bahwa mereka tidak melakukan penahanan terhadap para tersangka. Jadi kami juga menghormati itu, ya kan? Jadi kami juga akan mengikuti prosesnya. Ketika mereka menyampaikan akan menghadirkan saksi ahli, kita akan tunggu
ya kan, apa pendapat saksi ahli dari mereka, ya kan, kemudian ketika nanti disandingkan oleh Polda Metro Jaya dengan pendapat ahli yang telah mereka sediakan, nah kemudian apakah perkara ini tetap akan diteruskan atau bagaimana, ya kami akan menunggu, pastinya kami akan menunggu, tapi kami cukup menghormati apa yang disampaikan oleh Dirkrim yang baru ini bahwa tidak dilakukan penahanan. Kami akan hormati, kami akan ikuti prosesnya sampai ke ujung. Baik. Prinsipnya begitu. Artinya dari pelapor sendiri juga bersikukuh akan pendapatnya bahwa diperlukan dilakukannya penahanan. Iya, tetap ketika nanti apapun yang dihadirkan oleh para tersangka atau terlapor, baik itu saksi yang meringankan, ketika menurut kami nanti ketika pendapat-pendapatnya itu juga tidak relevan terhadap perkara yang sedang ditangani oleh Polda Metro Jaya, kami akan berupaya hukum, melakukan upaya hukum kembali, ya kan, ya kan, menyurat ke seluruh pihak tetap untuk agar perkara ini tetap dilanjutkan seperti itu. Baik, Prof. Hipnu, boleh berkomentar apakah dengan adanya pemeriksaan yang terjadi sampai dengan saat ini dan juga perkembangannya ini bisa diartikan terjadinya polarisasi di masyarakat? Ya, saya kira enggak ya. Ini sebagai bentuk transparansi Polda penyidik. Apalagi tadi rilis menyampaikan perkembangan sampai pada suatu selesai. Ini saya kira enggak. Ini pure hukum, Mbak. Masalah hukum aja. Jadi tergantung sekarang justru menjadikan menjadikan suatu hati-hati Polda. Jangan sampai Polda melakukan tindakan-tindakan yang tidak seimbang. Jangan sampai tidak equal, jangan sampai ketidakterbukaan. Ini yang menarik. Oleh karena itu kalau kita lihat tadi 5 menit yang lalu luar biasa. Ini kan biasanya langsung pada penahanan dan sebagainya. Enggak. Ini saya kira suatu bentuk progresivitas, transparansi, akuntabel Polda dalam melakukan suatu penyidikan yang menyangkut orang besar, yang menyangkut tokoh besar, yang menyangkut masyarakat banyak gitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Hipnu, terima kasih juga Bang Lujumanan sudah hadir bersama kami dan juga ikut berbincang-bincang pada malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam.